Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudara semua? Semoga sehat dan bahagia selalu. Bertemu kembali dengan saya pada pertemuan kelima tentang penggunaan metode leksikostatistik untuk mata kuliah linguistik diakronis bagi program studi mahasiswa Magister Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada pertemuan kelima ini kita akan membahas tentang metode leksikostatistik. Bagaimana penggunaan metode tersebut, kita akan bagi ulasan atau pembahasan tentang penerapan metode leksikostatistik ini dalam beberapa video. Seperti kita ketahui bahwa salah satu tujuan linguistik diakronis adalah melakukan pengelompokan bahasa. Dari pengelompokan bahasa adalah tidak lain untuk mengetahui apakah suatu bahasa itu memiliki hubungan yang erat atau tidak, sehingga kita dapat mengetahui tingkat kekerabatan dari bahasa-bahasa yang kita bandingkan. Dengan kita ketahui tingkat kekerabatan dari bahasa-bahasa yang kita bandingkan tersebut, dapat dirumuskan kelompok-kelompoknya dalam satu kesatuan bahasa purba. Apakah bahasa-bahasa atau suatu bahasa itu termasuk atau tergolong dalam satu kelompok kecil atau suatu kelompok besar. Dalam kaitannya dengan pengelompokan bahasa ini, dalam studi linguistik diakronis, setidak-tidaknya ada dua pendekatan yang digunakan dalam pengelompokan bahasa, yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif menggunakan metode yang disebut dengan metode leksikostatistik, sedangkan pendekatan kualitatif menggunakan metode yang disebut dengan metode inovasi bersama atau dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan exclusively shared innovation. Metode leksikostatistik sebenarnya pertama kali digunakan atau diperkenalkan oleh Maurice Wades dalam uh, penelitian yang dilakukan terhadap bahasa-bahasa yang digunakan oleh orang-orang Indian di Amerika Serikat. Karena beliau mengumpulkan banyak data kebahasaan pada banyak bahasa, beliau kebanjiran data bahasa. Kemudian ia berpikir bahwa untuk mencari suatu metode yang cepat dan praktis untuk menentukan kekerabatan dari bahasa-bahasa yang telah dikumpulkan data bahasanya, sehingga lahirlah metode leksikostatistik. Nah, metode leksikostatistik ini biasanya digunakan untuk mengelompokkan beberapa daerah pengamatan sebagai kelompok pemakai bahasa yang sama atau pemakai bahasa yang berbeda dengan menghitung persentase kekerabatan antara daerah pengamatan. Mencermati hal tersebut, maka metode ini sebenarnya tidak dapat digunakan untuk mengelompokkan beberapa daerah pengamatan yang berstatus sebagai dialek atau subdialek, karena evidensi yang digunakan berupa dialek atau subdialek itulah, maka metode yang digunakan akan lebih relevan menggunakan metode dialektometri, karena metode dialektometri sesungguhnya digunakan untuk studi dialektologi, sedangkan metode leksikostatistik digunakan untuk atau dalam bidang ilmu linguistik historis. Artinya bahwa metode leksikostatistik ini digunakan untuk mengelompokkan bahasa, bukan untuk menentukan atau mengelompokkan dialek atau subdialek. Sebab itulah metode leksikostatistik digunakan untuk membandingkan unsur-unsur bahasa atau evidensi yang berupa unsur bahasa yang menjadi ranah studi linguistik historis, sedangkan evidensi berupa dialek atau subdialek menjadi ranah studi dialektologi, sebab metode leksikostatistik lebih terkait dengan status bahasa yang berbeda. Jika didefinisikan secara harfiah, maka leksikostatistik atau metode leksikostatistik
dapat didefinisikan sebagai suatu metode yang digunakan atau yang bertujuan untuk mengelompokkan bahasa-bahasa yang berupa persentase kekerabatan dari dua bahasa atau lebih yang didapatkan, atau persentase kekerabatannya itu didapatkan dari jumlah kosakata dasar berkerabat dibagi dengan jumlah kosakata dasar yang diperbandingkan dikali 100. Nah, kalau kita mencermati konsep atau definisi leksikostatistik ini, maka dapat kita tarik dua hal. Artinya, atau dengan kata lain, bahwa konsep leksikostatistik ini sebenarnya menyuratkan dua hal. Yang pertama, bahwa hasil perhitungan kekerabatan dari bahasa-bahasa yang dibandingkan itu berupa atau berbentuk persentase kekerabatan. Kedua, hasil perhitungan tersebut didapatkan dari hasil analisis terhadap apa yang disebut dengan kosakata dasar. Dengan kata lain, bahwa kosakata dasar menjadi dasar bagi perhitungan metode leksikostatistik. Nah, oleh karena itu kita perlu memahami atau mengetahui atau eh, membuat suatu definisi apa itu kosakata dasar. Nah, kosakata dasar ini adalah kosakata yang diasumsikan dimiliki oleh semua bahasa di dunia. Sehingga pada saat kita melakukan perbandingan unsur kebahasaan dalam bahasa-bahasa yang dibandingkan, maka realisasi dari kosakata dasar itu ada. Karena itu, nah, ada berapa jumlah kosakata dasar? Pada awalnya Morris Wades menyusun kosakata dasar dengan jumlah 100. Karena jumlah 100 ini dipandang minim, lalu berpeluang terjadinya kekeliruan akibat dari realisasi dari kosakata dasar itu yang tidak ditemukan pada bahasa-bahasa yang diperbandingkan, lalu kemudian direvisi oleh dan oleh Isidore Dayen menjadi 200, kemudian direvisi oleh Blas sehingga cukup representatif. Nah, kosakata dasar ini terdiri atas nama anggota tubuh seperti mata, kepala, tangan, kaki, kata ganti misalnya dia, kamu, kemudian penunjuk, ini, itu, bisa juga terdiri atas konjungsi di dan dan. Kosakata dasar juga berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan alam, cuaca seperti matahari, bulan, air, alat dan bahan, kemudian aktivitas seperti jalan, kerja, pukul, berupa kata bilangan juga seperti 1, 2, 3, dan 4. Nah, kosakata dasar yang menjadi dasar penggunaan metode leksikostatistik sebenarnya bertumpu pada tiga asumsi dasar. Yang pertama, sebagian dari kosakata dasar dalam suatu bahasa itu sukar sekali berubah dibandingkan dengan bagian lain yang disebut dengan kosakata dasar, yaitu kosakata yang bersifat universal. Artinya kosakata ini terdapat pada semua bahasa di dunia. Kemudian asumsi yang kedua, bahwa retensi atau ketahanan kosakata dasar itu konstan, tetap sepanjang masa. Menurut asumsi ini, bahwa dalam setiap 1000 tahun kosakata dasar untuk semua bahasa itu berubah atau diganti sekitar 20%. Artinya kalau ada 200 kosakata dasar, maka ada sekitar 20 kosakata yang berubah. Ada 40 kosakata dasar yang diganti. Nah, sedangkan asumsi yang ketiga adalah bahwa perubahan yang terjadi pada semua kata dalam kosakata dasar dalam suatu bahasa itu sama. Artinya bahwa tidak ada perbedaan perubahan dalam 1000 tahun dari jumlah kosakata yang berubah. Itu saja yang ingin kami sampaikan. Nanti kita akan melanjutkan bagaimana langkah-langkah penggunaan atau penerapan metode leksikostatistik. Nanti kita akan ketemu pada video selanjutnya. Mari kita tutup bahasan berkaitan dengan pengantar metode leksikostatistik ini. Demikian, mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.